wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perawat Rahma Kailasari. Di sini saya ingin mengedukasi tentang kesehatan reproduksi wanita. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Oke. Yang pertama, kita mulai dari tujuannya ya Bu. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran kemandirian wanita dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya. Gitu Ibu. Yang kemudian yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang pertama faktor sosial ekonomi, yang kedua faktor budaya lingkungan, yang ketiga faktor psikologis, yang keempat faktor biologis. Kemudian ada beberapa macam penyakit pada organ reproduksi. Yang pertama chlamydia, yang kedua endometriosis, yang ketiga herpes genital, yang keempat keputihan, yang kelima kanker rahim, yang keenam kanker payudara. Begitu Ibu. Mungkin Ibu sudah sering dengar penyakit-penyakit tersebut Ibu. Ya. Terus kemudian apa itu kesehatan reproduksi? Yang kesehatan reproduksi adalah secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Kemudian organ reproduksi wanita ada organ dalam, organ luar, dan yang selanjutnya bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi. Di sini ada pemeriksaan teratur ke fasilitas kesehatan ya Bu, puskesmas atau rumah sakit. Terus kemudian yang kedua menjaga berat badan ideal. Jika terlalu gemuk akan menyebabkan reproduksi hormon estrogen yang berlebihan. Misalkan berhenti merokok bagi wanita perokok, kemudian merokok akan mengakibatkan terganggunya reproduksi pada wanita, kemudian tidak berganti-ganti pasangan atau setia pada pasangan. Kemudian yang selanjutnya ada hormon-hormon reproduksi. Yang pertama estrogen, yang kedua progesteron, yang ketiga gonadotropin, yang keempat VSH, vertical stimulating hormone. Terus kemudian menerapkan gaya hidup sehat. Terus yang menerapkan gaya hidup sehat misalnya makan makanan yang sehat, sayuran atau buah-buahan yang sehat. Kemudian menjaga kebersihan, usahakan agar vagina kering dan tidak kelembaban karena kondisi basah mudah terjangkit infeksi dari luar. Kemudian cara menyaka yang benar ya Bu. Yang ke-9, larangan menggunakan alat pembersih terlalu sering, misalkan kayak produk-produk daun sirih atau yang banyak bahan pengawetnya itu tidak boleh terlalu sering ya Bu. Terus kemudian pada saat haid, mandi dan buang air kecil harus mengganti pembalut secara teratur 2-3 kali. Terus kemudian menghindari penggunaan pakaian dalam dan celana dalam yang ketat. Terus kemudian tidak bermain alat elektronik seperti iPad, laptop, atau handphone di dekat paha atau alat reproduksi karena getaran yang ada dalam alat-alat elektronik dapat mengganggu keseimbangan sistem reproduksi. Begitu Ibu. Sampai di sini apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.